tahun lebih 1 bulan lebih 15 hari. Berapa menit? Menit? Detik? Iya, 14 hari berapa jam kan? Sekarang jam berapa? Itu ya satu tahun 1,5 bulan. Cepet banget, Suster. Ya, itu sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Itu nggak luar biasa. Bagi kami yang ya biasa. Biasa. Sudah biasa kalau petugas suster itu seperti kalau tentara, Oh gitu. siap utus, Pindah-pindah. siap untuk diutus kemana saja. Oh iya. Ya, 5 tahun terakhir ini saya juga punya sejarah. Oh, itu. Sejarahnya tahun 20 itu saya di Braya. Terus akhir 20 ya November 20 ya 20 terus 21 saya di Semarang di Banyumanik 1 tahun. Terus 21 22 saya di Uniorat di Gedangan. Terus 23 saya di sini. Terus 23 24 baru saya akan ke Elizabeth. Jadi ini setiap tahun ya? Setiap tahun. jadi kayak setiap sekolah itu loh. Semesteran. Semesteran ya. Setiap tahun kenaikan kelas gitu, Ustaz. Oh, jadi kan pertengahan sampai pertengahan. Besok nggak usah ngurus. Oh enggak, aku enggak ngurus loh. Nggak usah ngurus lagi. Udah semangat. Paling semangat loh, udah tua. Paling semangat loh. Len, jadi Len, keluar. Banyak Ustaz. SIP-nya jadi. Nanti siapa juga setahun lagi dipindahkan juga kita nggak tahu kan, makanya nggak tahu. Oh. Terus ya itu, jadi ini hal yang biasa bagi saya. Untuk itu ya saya terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Saya mengalami kebersamaan bersama kalian-kalian dengan sukacita. Saya banyak belajar, banyak menimba juga pengetahuan baik luar maupun dalam. Jadi ya, terima kasih atas kerjasamanya dan kebersamaan kita, dan tentunya selama 1 tahun, selama 13,5 bulan ini tentu saya banyak kekurangan dan kelemahan, itu yang jelas di situ. Untuk itu saya mohon maaf atas kesilapan saya, kesalahan saya. Saya memang merasa belum berbuat banyak gitu, belum berbuat banyak apa-apa, kecuali hanya mendoakan. Ya, jadi saya memang belum berbuat. Rasanya itu semakin usia tuh berbeda, semangatnya juga semakin berbeda. Itu yang saya rasakan. Tapi ya tidak apa-apa lah, sejauh saya masih bisa ya semampu saya gitu. Besok di sana ya semampu saya. Jadi nggak akan ngoyong-ngoyong, karena mengingat kondisi saya juga, kesehatannya juga ada gangguan sana sini gitu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan saya juga mengucapkan selamat untuk kalian untuk melanjutkan tugas perutusan kalian masing-masing. Ya, kalian masing-masing diberi bakat dan kemampuan. Yang satu dengan yang lain tentu tidak akan sama. Tapi kita syukuri bahwa kemampuan kita bisa untuk menolong sesama. Nah, ini kita ingat bahwa pekerjaan kita tidak untuk diri kita sendiri, yaitu karena untuk sesama. Kalau kita ingat untuk sesama, itu kita akan lebih bahagia. Kalau kita tidak memikirkan pokoknya kita akan merasakan kebahagiaan, kedamaian. Itu yang penting di situ. Jadi kita punya wujud atau punya visi seperti yang sering kalian apalkan, barang visi kita itu kita akan melayani bersama. Jadi motivasi kita, tujuan kita akan melayani sesama yang menderita. Nah, ketika kita masuk kepada tujuan kita, visi kita, itu ya Tuhanlah yang akan membalas. Tuhan yang akan memberi upahnya, bukan sekedar hanya terus uang
saya kira uang berapapun pasti juga tidak akan membuat kebahagiaan. Jadi kita bersyukur bahwa kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemampuan masing-masing untuk menjalankan satu dengan yang lain, untuk saling kerjasama. Nah, itu saling kerjasama itu juga ini penting juga untuk kalian ya, saya kira. Ini menjadi kunci saya kira untuk dapat bekerja sama. Ketika kalian dapat bekerja sama, itu akan ringan. Tapi kalau sudah tidak bisa bekerja sama, itu akan berat banget rasanya. Berat ya orang. Rasanya juga jadi menjadi tidak terasa, uring-uringan. Jadi ya itu viralnya sekarang jadi kerasukan puasa jahat. Nah kalau sudah mulai kerasukan puasa jahat, itu kita menjadi semuanya menjadi tidak indah, semuanya tidak menjadi tidak bahagia, tidak sama. Nah, saya kira itu penting sekali supaya kita dapat bekerja sama. Bekerja sama memang perlu pengorbanan ya, perlu ya kita sedikit ngalah atau sedikit tidak harus menyamakan. Nah itu kadang-kadang 7 cacat jiwa pokok itu yang ada di dalam diri kita itu sering menguasai itu loh, puasa jahat itu misalnya sombong, marah, iri. Nah iri itu juga menjadi kadang-kadang menjadi biang menjadi biang permusuhan, biang kemarahan, biang apa-apa itu ya. Ada malas, pokoknya ada 7 cacat jiwa pokok yang menjadi akar dosa kita atau puasa jahat yang akan menguasai kita. Terus lagi marah, sombong, dusta, iri, malas kayak gini. Malas itu juga sepele ya, itu juga termasuk puasa jahat juga kalau kita menuruti keengganan, kemalasan. Jadi ya itu salah satunya seperti itu. Jadi saya mohon agar Anda juga tetap bisa bekerja sama, saling memahami, saling mencintai satu sama lain. Saya kira itu menjadi modal kita ketika kita akan mencari kebahagiaan bersama. Kita juga sebenarnya kita butuh dukungan doa. Saya nanti tetap akan menyembayangkan kalian walaupun saya di sana ya, membayangkan di sana. Dan kalian sendiri loh, ya harapan kami juga ikut berdoa. Jangan malas-malas kita jangan kita menghindari doa. Karena doa itu sungguh-sungguh kekuatan kita. Karena apalagi pekerjaan kita sungguh-sungguh butuh pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu saja pesan saya supaya kita semakin merasuk. Itu Bapak itu ya bagus-bagus ya, kalau kita dengarkan itu sabdanya atau khotbahnya, umirinya bagus. Nah, kalau kita sungguh-sungguh kita nikmati itu sebenarnya juga santapan. Jadi itu saja saya kira yang lebih dipertahankan untuk supaya mensiasati bagaimana supaya puasa jahat itu tidak masuk ke dalam diri kita masing-masing. Seperti Paus kemarin juga mengatakan puasa jahat itu sebenarnya ada di saku kita masing-masing, ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi tergantung bagaimana kita sekarang mau menyikapi kuasa-kuasa jahat yang ada di dalam diri kita. Puasa jahat itu tidak yang harus kerasukan, itu enggak. Puasa jahat itu yang ya kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah menjadi sesuatu yang kesukaannya setan. Setan kan suka sekali dengan seperti itu. Jadi suara hati itu biasanya di sini terusik, kalau ini tidak baik, ini bukan baik dan sebagainya. Bisa dideteksi dengan jangan suara kepala. Kalau suara kepala tuh maunya di sini tuh membela diri terus. Saya karena ini biasanya di sininya membela diri. Tapi kalau di suara hati, di dalam hati itu biasanya suara roh baik dan roh jelek itu
yang didengarkan suara di sini, di hati, bukan suara di kepala. Sekali lagi, suara kepala itu biasanya membuat dalih-dalih, membuat pembelaan-pembelaan, membuat alasan-alasan supaya menutupi apa yang menjadi kehendak si setan itu, kehendak saya itu sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat bekerja. Saya iringi dengan doa, sungguh-sungguh. Jadi saya itu istilahnya sedang duduk tapi langsung harus menyat itu. Istilahnya saya baru mau duduk kok sudah. Ya, itu kalau di kitab suci itu karena ya kehendakmu bukan kehendakku, kehendakku bukan kehendakmu, itulah sabda Tuhan. Nah ini yang akan saya laksanakan. Sebenarnya juga bukan kehendak Tuhan, tapi karena pimpinan mengatur seperti itu ya, mau nggak mau kita harus taat. Kuncinya harus taat kan, kita harus taat. Ada 3 macamnya taat, padat, melarat. Nah itu memang kehidupan kami itu seperti itu. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan karya. Terima kasih. Terima kasih Suster untuk ujangannya. Semoga teman-teman bisa mengambil apa yang Suster pesankan ke kami. Gitu. Terus kami sendiri mengucapkan terima kasih Suster udah selama 1 tahun lebih ya bersama-sama kami. Minta maaf kalau misalnya ada salah. Terima kasih. Enggak kok kan kita emosi sesaat doang. Kan nggak apa-apa lagi. Mungkin teman-teman ada yang mau mengucapkan sepatah 2 patah kata Suster. Suster, Ya kan, Bu? Aku sudah ngomong itu di tangan. Ayolah. Ngomong karut. Caranya saya dulu nih Suster. Suster, terima kasih Suster ya. Mau pulang ya, mau pulang. Mungkin sama kita tuh Suster mungkin ini ya, karena kita kan ada 1/2 tahun di atas ya. Waktu Suster baru pertama di sini, ya kan ya? Iya. Sini dulu. Jadi mungkin agak kurang mungkin ya Suster kita lihat ketemu gitu ya. Tapi Suster ingat-ingatlah kita yang di sini kami ya Suster dengan dokter terus. Nanti kalau main-main ke sini datang berkunjung mampir ke farmasi ya Suster. Ya. Ingat yang baik-baik aja Suster di sini. Mohon maaf secara pribadi kalau ada kesalahan tingkah laku saya Suster ya. Ya, Sengaja sama-sama. mau nggak sengaja yang menyakiti Suster atau tersinggung dengan Suster. Suster sehat selalu di sana. Oke, terima kasih. Suster selalu apa sih support lah dengan doa-doa jadi Suster biar gitu jadi inilah nanti semoga masa plus Suster nanti di sana ya maksudnya Ya. lebih seandainya pensiun di sana Suster di Semarang. Tahu Suster kan jadi bersalah. Pensiun ya Suster pakai pensiun. Oh nggak pakai pensiun. Suster mau diutus kemana aja terserah nanti. Nggak ada pensiunnya. Nah umurnya, menurut umur saya sudah pensiun sudah 10 tahun yang lalu mungkin ya. Oh gitu ya. Ya udah. Saya itu sekarang 60, hampir 69. Kalau pensiunan kan, sekarang hah? terus sekarang Suster umur berapa? Hampir 69. Hampir 70 ya. Berarti Suster ini nih apa namanya? Apa? Tahun besok baru 70 Kak. Apa kata di hati Januari satu? besok saya baru Mencapai ini Suster pasti kata Suster kata Tuhan Yesus kan umur manusia 70. Suster sebentar lagi mencapai 70 tahun. Sehat selalu lah Suster ya. Saya Oke, Suster. Semoga Tuhan Yesus selalu berkati Suster dimanapun berada. Ingat-ingat kita sini Suster. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Saya kira juga aku pikir di sini 1/2 tahun, nanti di bawah 1/2 tahun, baru nanti dirawat inap gitu. Tadi saya pikirannya begitu tadi. Kan orientasi teman baru nanti dirawat inap. Nanti berikutnya lagi di ruangan gitu loh. Enggak tahu. Ternyata. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut ada yang mau Main berdiri karena berdiri. Mau aja Suster. Ya, mau kita. Ya. Kok mewakili? Mau kaki Ya. Aku mewakili diriku ya Suster. Ya. Terima kasih buat kebersamaan dengan Suster.